Bisa di channel Maxiper Indonesia. Di video kali ini aku mau bahas lebih lanjut detail mengenai fungsi dan contoh pengerjaan dari mesin Crising 375 WHY Auto ini. Buat kamu yang belum nonton video review sebelumnya, kalian bisa langsung cek link yang ada di atas. Kita sematkan, langsung aja klik tonton videonya. Yang pertama ada indentation function atau manual. Yang kedua ada quick function, yaitu di cover nota. Yang terakhir ketiga ada di folding function atau auto. Untuk yang pertama, mode indentation function. Mode manual ini biasanya digunakan untuk membuat rel pada undangan ataupun di brosur dengan posisi relnya berbeda ukuran. Selain itu, di mode ini bisa membuat 32 kali rel dalam sekali jalan. Dan kali ini aku mau coba di 15 kali relnya untuk membuat brosur. Ukur dari ujung kertas sampai ke titik yang akan mau di rel, kalian masukkan ke dalam mode ini. Setelah terisi sesuai kebutuhan, kemudian kita save dan pilih ukuran memori yang mana yang akan kalian pakai untuk menyimpan ukuran tersebut. Sebelum menjalankan, perlu kita tes on dulu untuk memastikan apakah ukuran sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila titik rel sudah sesuai dengan yang kita inginkan, langsung aja kita tekan run dan otomatis mesin akan berjalan bergantian sesuai kebutuhan kita. Di dalam mode ini terdapat menu preset. Menu preset ini digunakan berapa banyak pengerjaan kertas yang kalian butuhkan. Misal kalian masukkan angka 10, maka mesin akan otomatis berhenti setelah pengerjaan di 10 lembar. Lanjut ke mode yang kedua, ada menu back function, dimana di mode ini itu digunakan untuk membuat rel pada buku ataupun nota. Di mode ini terdapat dua pilihan modenya. Yang pertama ada di mode in the middle dan ada di mode cover book paper edge. Cover book in the middle ini biasa digunakan untuk cover buku pada umumnya, yaitu titiknya ada di bagian tengah. Kalian isi berapa total panjang kertas cover, lalu ukuran tadi masukkan ke dalam menu paper length. Untuk panjang kertas ini kalian juga bisa langsung tekan di automatic detection dan otomatis mesin akan membaca ukuran kertas kalian tanpa harus input. Lanjut, kalian juga bisa masukkan berapa tebal buku kalian, masukkan ke dalam menu book thickness. Masukkan ukuran tinggi lem samping ke dalam menu sideline. Untuk ukuran sideline ini standar yang digunakan hanya di 8 mili saja. Tapi kalau kalian mau ukuran lem sampingnya lebih tinggi, langsung aja kalian bisa langsung input ukuran yang lebih tinggi dibanding yang tadi. Selanjutnya cover book edge, dimana di menu ini itu tidak jauh beda dengan di mode cover book middle. Yang menjadi pembeda di menu ini yaitu di posisi relnya aja. Kalau cover book middle, untuk titik relnya itu ada di bagian tengah cover. Sedangkan untuk cover book edge ini, kalian juga bisa menyesuaikan di mana titik relnya. Kalian sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Dan biasanya digunakan untuk cover sambungan. Jadi kalian tinggal isi berapa tebal isi buku, tinggi rel samping buku, dan juga titik rel pertama. Dan untuk titik rel pertama ini kalian bisa langsung input ke dalam paper edge, masukkan lagi ukuran ke paper length. Untuk mode yang terakhir yaitu ada mode folding function, dimana di menu ini atau mode ini biasa digunakan untuk membuat lekukan atau titik rel pada brosur atau undangan maksimal dengan 4 titik. Di dalam mode ini kita bisa tinggal ukur berapa panjang keseluruhan kertasnya, input ukuran ke dalam menu. Di dalam mode ini kita tinggal ukur berapa panjang kertasnya, kemudian kita masukkan ke dalam paper length atau kalian tekan di automatic detection untuk mengukur kertas secara otomatis. Setelah itu kalian bisa masukkan berapa titik rel yang kalian inginkan dan masukkan ke dalam menu number of indentation, maksimal 4 kali rel aja ya. Dan mesin akan otomatis membagi sesuai rel yang kita butuhkan. Contoh brosur dengan ukuran panjang 48 cm dan aku mau membuat tekukan menjadi 2. Masukkan paper length di 480 mili dan number of indentationnya aku masukkan di angka 1. Karena di brosur ini aku membutuhkan untuk menjadi 2 tekukan aja, maka aku masukkan di angka 1. Gampang kan? Jadi kalian nggak perlu ukur-ukur lagi karena mesin akan otomatis memasukkan ukurannya. Nah, itu tadi detail mengenai fitur dan fungsi dari mesin Crising Digital Auto 375 WHY ini. Untuk fitur menu yang lainnya yang ada pada layar, lanjut kita bahas ya. Pertama ada speed. Speed ini adalah kecepatan jalannya media. Jadi kita bisa atur kecepatannya. Misal mau di speed 1 atau di speed 3. Kedua, paper jam remove. Digunakan apabila ada kertas yang menyangkut ke dalam roll mesin dan juga bisa menaikkan atau menurunkan mata rel mesinnya. Ketiga, calibration. Calibration ini berfungsi untuk mencocokkan ukuran rel dengan penggaris. Jadi kalian tinggal masukkan ukuran kertas A3 atau di ukuran 48 cm. Keempat, ada wind regulation. Menu ini untuk
mengatur besarnya udara yang keluar dan udara vakum. Fungsi udara yang keluar ini adalah untuk mengatur lembaran-lembaran yang ditumpuk, supaya kertas yang satu dengan yang satunya tidak lengket. Sedangkan udara yang menarik lembaran-lembaran ini disebut dengan vakum atau suction. Suction ini berfungsi untuk menarik lembaran-lembaran kertas yang ditumpuk untuk masuk ke dalam mesin. Lanjut ada simbol I/O. Fungsi menu ini untuk mengetahui sensor elektronik yang bermasalah, seperti sensor input kertas ataupun sensor keluar kertas. Dan yang terakhir ada menu alarm. Menu ini sama seperti yang menu sebelumnya, yakni mendeteksi sensor yang bermasalah. Tetapi menu ini mencakup seluruh sensor yang ada di mesin. Tidak hanya sensor elektronik saja, melainkan ada sensor mekanik dan juga speed. Oke Maxivers, itu semua yang udah aku jelasin menu-menu yang tersedia di mesin ini. Dan mesin ini juga sudah dilengkapi dengan kalibrasi kemiringan rel. Untuk pengaturan kemiringannya ini terdapat ada di belakang bagian mesin. Kalian tinggal putar naik ataupun turun, itu sesuai dengan kebutuhan kemiringannya. Untuk putaran bagian atas kiri itu berfungsi untuk membuka banyaknya bagian blower. Semakin lebar bagian kertas juga semakin lebar bagian blower yang terbuka. Keren banget ya Maxivers, dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak makan banyak tempat, mesin ini memudahkan kita dalam pengerjaan creasing. Banyak fitur dan keunggulannya, bukan sulap bukan sihir. Mesin ini cocok buat kamu yang mempunyai usaha percetakan seperti undangan, brosur dan sebagainya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton video ini sampai selesai. Jumpa lagi dengan Anissa di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak interaksi kalian di konten ini. See you next video. Aku Anissa, Maxi Pro, maximizing your profit. Bye bye.